Bismillahirrahmanirrahim. Gimana kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Dalam video kali ini, izinkan saya untuk membahas salah satu instrumen pasar modal, yaitu obligasi. Bangunan apakah ini? Ini adalah bangunan salah satu kampus negeri Islam di Indonesia. Pembangunannya membutuhkan dana sekitar 500 miliar. Ini juga ada salah satu pembangkit listrik tenaga uap yang pembangunannya membutuhkan dana sekitar 650 miliar. Ada juga pembangunan tol Sumatera yang membutuhkan dana untuk membangunnya sebanyak sekitar 5 triliun rupiah. Nah, pembangunan tol Sumatera, PLTU di berbagai pulau, dan lembaga pendidikan Islam dan aset-aset negara lainnya tentu membutuhkan dana yang sangat besar. Gak cukup miliaran, bahkan mungkin butuh triliunan. Namun dari manakah dana ini berasal? Dari bank kah? Duit dan aset bank gak bakal cukup. Apalagi nasabahnya pasti ada aja yang narik duit tiap hari. Dari IMF atau International Monetary Fund yang biasa ngutangin negara-negara kembang, itu punya Amrik ya, walaupun katanya pihak PBB. Nanti biasanya itu mengundang demo mahasiswa, dan mau juga mereka ngasih investasi untuk pembangunan gedung madrasah atau yang berbau Islam lainnya. Meminjam sama negara lain seperti Cina dan lain sebagainya, kurang lebih samalah dengan alasan sebelah. Atau menggantungkan pada APBN, sebenarnya paling pas ya, dan paling aman. Cuma kendalanya APBN kita tuh kan defisit terus ya. Lalu gimana solusinya? Jadi solusi terbaik adalah kita ngutang dengan banyak orang, negara ngutang dengan banyak orang atau lembaga yang pembayarannya akan dicicil oleh APBN. Maka muncullah produk pasar modal namanya obligasi. Beda sama saham, yang punya saham berarti ia punya persentase kepemilikan. Obligasi dia tidak punya persentase kepemilikan. Jadi, kalau misal dana yang dibutuhkan adalah 100 miliar, emiten atau perusahaan atau negara dalam konteks tadi, itu bisa memecah 100 miliar menjadi 100.000 lembar obligasi yang nilai satu lembarnya adalah 1 juta rupiah. 1 juta dikali 100.000 sama dengan 100 M. Jadi, investor bebas milih mau beli berapa lembar obligasi. Emiten ini adalah bahasa pasar modal, artinya orang yang menjual modalnya di pasar modal, gitu kan. Menjual sahamnya atau obligasinya di pasar modal. Bahasa lainnya itu adalah debitur. Kalau dalam bahasa orang bank namanya debitur, artinya orang yang berhutang, ya. Orang yang lagi butuh modal, dan dia memberi peluang orang untuk mengasih dia pinjaman untuk modalnya. Atau dalam bahasa lain, dalam bahasa pasar modal namanya obligor. Obligor ini orang yang membutuhkan obligasi untuk sebagai modal bagi pengembangan perusahaannya. Dan investornya bisa macam-macam. Ada investor besar, ya, bisa dalam konteksnya adalah bank, dalam konteks ini bahkan adalah pemerintah di negara lain, atau dalam konteks ini bisa juga lembaga asuransi dan lain sebagainya. Ada juga investor kecil, dalam konteks ini mungkin ada ibu rumah tangga, mahasiswa dan lain sebagainya. Jadi banyak orang, dan banyak jenis orang, dan banyak jenis lembaga. Sekarang kita lihat, ternyata dalam kasus lain emitennya itu yang malah bisa banyak. Dalam kasus obligasi ini, dalam konteks lain emitennya bisa banyak, sedangkan investornya cuma satu. Ini biasanya terjadi saat krisis. Nah, pernah ada kasus dulu BLBI, Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Dalam konteks ini jadi investor adalah Bank Indonesia, sedangkan emitennya adalah semua bank-bank yang mau bangkrut. Nah, semua bank yang akan bangkrut semuanya dibantu sama Bank Indonesia lewat pembiayaan obligasi. Seperti itu. Ini kasusnya negara.
kalau sudah mendekati krisis. Jadi secara umum obligasi itu adalah surat hutang. Surat hutang, bukan surat kepemilikan. Yang sifatnya jangka menengah atau jangka panjang yang dapat diperjualbelikan. Kenapa bisa diperjualbelikan? Karena surat hutang itu, kalau dalam konteks kreditur, namanya surat utang, yang ngasih utang itu nggak peduli. Kreditur itu adalah orang yang megang obligasi atau investornya. Yang namanya utang, yang ngasih utang tuh gak akan peduli mau usahanya atau proyek yang bangun apa enggak, yang penting duitnya, modalnya tuh harus balik plus dengan bunga, dan bunganya harus dibayar. Sedangkan debitur dalam konteks ini adalah yang nerbitin surat utang atau yang mau berhutang, atau bahasa lainnya emiten, juga bebas nerbitin nominal surat utang selama masih dalam batas wajar valuasi perusahaannya atau valuasi negaranya. Seperti itu. Jadi tidak ada jaminan khusus untuk ini. Dia bebas mau butuh modal berapa, dia nerbitin angkanya, dan kita juga bebas menggunakannya, membelinya. Nah, di tempat ini, di pasar modal nanti, kreditur dan debitur ini bertemu ya, antara penjual. Nah, pasarnya adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli. Berarti di sini debitur dan kreditur akan bertemu, obligor dan investor akan bertemu. Bahasa lainnya ya, obligor dan investor akan bertemu untuk memperjualkan surat utangnya. Obligor menjual surat utang, investor membeli surat utang. Surat utang ini di sana sudah tercantum ya. Karena harga dalam surat utang itu bisa aja naik turun ya, harga bunganya itu bisa naik turun sesuai dengan volatilitas atau emiten atau perusahaan atau negara. Makanya itu dia bisa dijual. Saya jual hari ini dengan bunga 10%, siapa tahu besok bunganya naik bisa sampai 15%. Itu makanya orang mau beli. Nah, kenapa namanya pasar modal? Karena yang jual emang modal usaha orang yang dapat dari pinjaman. Jadi yang dicari adalah modal yang kira-kira bisa baik 100% plus bunga yang tinggi. Tapi coba kalau kita pikir, kok ada bunganya ya? Kita kan ngomongin syariah. Bukankah bunga itu sama dengan riba? Dan riba juga termasuk dari dosa besar ya, bukan dosa kecil, dosa besar. Ciri dosa besar adalah dia ada ancamannya di Quran dan di hadis, besar sekali ancamannya. Bahkan dosa riba yang paling kecil adalah seperti berzina dengan ibu sendiri. Masa duitnya, kalau uangnya dari riba ya, masa duitnya buat bangun kampus Islam, buat bangun madrasah, buat bangun jembatan, yang gunanya buat orang berangkat ke masjid dan lain sebagainya. Terus kok emiten atau debiturnya bebas aja minta utangnya tanpa ada jaminan aset? Kalau tiba-tiba emitennya bangkrut gimana? Gor nggak sih? Atau nggak jelas nggak sih? Kalau duitnya mereka putar lagi di pasar modal, bisa aja ya. Ini kadang tuh kalau ada emiten atau obligor yang nakal, duit yang dia dapat bukan dia gunakan untuk membangun perusahaannya, bisa aja dia gunakan diputar lagi di pasar modal, beli saham lagi atau beli obligasi lagi di tempat lain ya, atau main falas dan lain sebagainya. Lebih resiko nggak sih? Kalau mereka kabur gimana? Nah, ini adalah kasus yang pernah terjadi di Indonesia ya. Mereka kabur, seperti kasus obligornya BLBI, Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Itu kalau kalian belum lahir, itu nilainya 640 triliun loh. Dan itu uang negara, dibawa kabur sama orang. Ya, tahun 99 sampai tahun 2003. Sekarang pemerintah baru mulai, kalau kalian rajin baca berita, itu mulai banyak yang mengejar aset-aset orang-orang obligor BLBI. Salah satunya adalah anak Pak Soeharto, yaitu Tommy Soeharto. Jadi solusinya adalah obligasinya harus disesuaikan dengan syariah agar pembangunan tetap sesuai rencana dan kita semua bebas dari dosa riba dan berkah aset itu untuk semua rakyat Indonesia. Next video kita akan bahas terkait obligasi syariah.